Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mau sapa setiap jemaat Tuhan. Shalom. Dengan penuh sukacita sekali lagi katakan shalom. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Katakan amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita akan sama-sama datang ke rumah Tuhan. Oh Yesus, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik kita buat Raja di atas segala raja. Mari kita tundukkan kepala sama-sama di tempat kita berdiri masing-masing. Mari kita arahkan tangan kita buat Tuhan dan nyatakan bahwa inilah persembahanku, persembahan yang hidup dan berbau harum. Ku persembahkan untuk Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini bahwa kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kehebatan kami ada Bapa, melainkan semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur kalau kami menjadi umat-umat-Mu yang menang. Kami menjadi umat-umat-Mu yang telah Kau pilih Tuhan, untuk ada saat pagi hari ini memuji menyembah Engkau. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami, kerinduan kami untuk memuji Raja di atas segala raja. Mari Engkau Tuhan kuduskan, sucikan kehidupan kami. Manusia batinnya kami terus Kau perbaharui, agar kami semakin layak di hadapan-Mu Bapa. Kami mau mempersembahkan korban pujian penyembahan. Kiranya Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang disenangkan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Kami menyerahkan untuk setiap kami yang hadir, para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan setiap jemaat-jemaat-Mu. Biarlah semua kami yang hadir tanpa terkecuali kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, dan Engkau berurusan secara pribadi dengan kami Tuhan. Sebab kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, mengambil alih Roh Kudus setiap pujian penyembahan kami. Biar dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar kuasa-Mu saja yang terbukti di tengah-tengah kami, kuasa-Mu yang nyata di tengah-tengah kami Roh Kudus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mau bersukacita memuliakan Raja di atas segala raja, meninggikan Engkau dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap bersukacita lebih lagi untuk Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Siapa yang siap memuji Tuhan lebih lagi? Mari sama-sama tepuk tangan kita. Kita semua umat-umat yang bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Amin. Nyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tangan setiap jemaat Tuhan sama-sama. Ku naikkan ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
duduk, katakan buat kanan kiri kita, kamu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita harus bersyukur. Dan kita akan duduk. Nyatakan buat kanan kiri kita, beri senyuman yang terbaik sekalipun kita pakai masker. Kita percaya bahwa ketika kita memberikan satu senyuman untuk kiri kanan kita, maka mereka juga akan bersuka cita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa di tempat ini kita semua ada adalah karena kasih karunia Tuhan, boleh mengangkat tangannya, melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Mari kita mengambil waktu masing-masing pribadi di hadapan Tuhan dan nyatakan bahwa kami bersyukur Tuhan. Bersyukur kalau kami ada sampai hari ini, semuanya karena kasih karunia-Mu. Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kami kemampuan untuk melewati hari demi hari bersama dengan Engkau. Yes. Mari masing-masing pribadi kita mau berikan dan persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari angkat tangan sama-sama nyatakan. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace, that I will live today. Forever I will praise your name. Mari beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, nyatakan. Oh Yesus, because of your grace. Nyatakan I am here because of your love, Jesus. Because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari angkat tangan sama-sama. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, only by your grace,
sekene dalam. Ya la la ya la ya la sekene la ya la bas. Tidak peduli kondisi di luar kami Tuhan, kondisi di sekitar kami, kondisi yang kami alami, tidak peduli semua yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Engkau satu-satunya jaminan kami Tuhan. It's only by your grace Jesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami. Semua hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Amin. Ya dalam sekene ya dalam. Mari masing-masing pribadi kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di tempat kita berdiri masing-masing. Di tempat kita berdiri masing-masing kita rasakan. Mari rasakan Tuhan lebih lagi. Oh ya dalam sekene ya dalam sekene. Ya dalam sekene ya dalam sekene. Ya dalam sekene ya dalam sekene. Oh Jesus, kita diam sejenak di hadirat Tuhan, dan kita mulai berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan, mengungkapkan setiap hati kita. Mari kita mengambil waktu beberapa saat ke depan. Setiap jemaat Tuhan, semua kita yang hadir pagi hari ini, kita mengambil waktu beberapa menit ke depan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan rasakan kasih-Nya lebih lagi, rasakan kasih karunia-Nya lebih lagi, rasakan kehadirannya lebih lagi. Oh Yesus, kami mau Engkau tinggal dalam hati kami Tuhan. Kami mau Engkau selalu beserta dalam hidup kami. Sebab tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak apa-apa Tuhan. Mari musik terus menaikkan pujian ini, dan kita masing-masing pribadi nyatakan kepada Tuhan, kami mau Engkau tinggal dalam hidup kami. Tidak peduli apapun yang sudah terjadi dan akan terjadi, kami mau nyatakan bahwa kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Percaya bahwa pribadi-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Mari nyatakan sama-sama. Ku tak hidupku. Mari angkat tangan sama-sama dan nyatakan. Kau ciptakan kami Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Nyatakan kami hidup berharga di hadapan-Mu Tuhan. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari sidang jemaat saja nyatakan pujian ini. Sidang jemaat saja nyatakan. Ku tak Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari nyatakan lebih lagi. Ku tahu hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Berharga di mata-Mu, segenap
Tuhan Yesus, bahwa kami berharga di mata-Mu karena Engkau telah tebus dengan harga lunas dibayar oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, saat ini bersama-sama dalam hadirat-Mu kami mendengarkan suara-Mu dan sampaikan satu buat kami semua. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib Tuhan, jangan berkata-kata Roh Kudus bersatu oleh Dia. Kau makin ditinggikan dan makin direndahkan. Terima kasih Bapa, siapkan hati dan hidup kami, pikiran perasaan kami. Terus Kudus bacara hari ini, jam hati pikiran perasaan kami, dan juga siapkan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, sekali lagi urapan berporsi, urapan main baru isi hati-Mu sampai buat kami semua pagi ini. Bicara buat kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, kami siap dengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus mempercaya, katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Tadi pada waktu saya di ruang sound system, saya buka satu peristiwa yang terjadi, yaitu Bapak Pedro Pablo Martin, seorang hamba Tuhan. Ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Hamba Tuhan ini dia sedang berkhotbah, ya, dia sedang berkhotbah. Lalu tiba-tiba ada seorang masuk dari depan ngomong-ngomong sama yang asar. Setelah itu dia duduk di depan sekali, ke tempat yang paling depan. Dan setelah Bapak Pendeta lagi khotbah, Bapak Petrus sedang berkhotbah, dia bisik-bisik buat salah satu pengerjanya, hamba Tuhan di situ. Dia bilang, saya akan bunuh pendetamu sekarang. Pengerjanya juga dengan tenang dia bilang, ya silakan, saya akan sampaikan kepada pendeta saya. Ya silakan duduk kembali. Jadi ini Pak Pendeta itu tenang sekali, pengerjanya tenang. Dia tidak bingung, dia ketawa, dia tenang sekali. Dia bilang, ya silakan Bapak duduk lagi, saya akan sampaikan kepada pendeta saya. Dia sedang berkhotbah. Dan tenang dia ya. Lalu si pendeta tetap aja di khotbah. Dia sampaikan firman Tuhan dengan benar. Dia bicara tentang kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sedang dia asik berkhotbah, tiba-tiba orang tersebut maju ke depan, ambil pisau mau tikam pendeta ini dengan kuasa darah Yesus. Dikata dalam nama Yesus. Dan orang ini akhirnya tergeletak dan pingsan. Dan diurus sudah. Ini luar biasa Bapak Ibu, kesaksian yang bagus sekali. Pengerja tenang, pendeta tenang, dengan nama Yesus tersungkur orang ini, dan belum menyentuh tuh pendeta ini sudah tersungkur dan jatuh dan pingsan. Tadi malam saya juga lihat di TV kesaksian manisnya dalam kesengsaraan, manis dalam kesulitan. Ini peristiwa di Tiongkok. Saya nangis saudara, saya lihat, waduh, penderitaan kita di orang Kristen Indonesia ini belum seberapa. Ini wanita, seorang ibu, padahal suaminya ini seorang tentara Tiongkok juga. Suami udah marah-marah dengan dia, udah pukul dia, dia tetap tenang, dia tetap percaya, dia tetap melayani. Dan pada akhirnya ibu ini juga ditangkap. Dan tenang aja dia. Dia tidak membalas sedikit pun. Ada lagi seorang wanita namanya Hanlun. Saya lihat, saya bersaksi, saya lihat. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, kamu buka kesaksian-kesaksian yang terjadi. Lalu Hanlunnya ditangkap. Dia disiksa, dianiaya oleh tentara Tiongkok, dan apa yang terjadi? Dia diam. Tapi dengan kesempatan dia dengan berani memberitakan tentang firman Tuhan. Sekalipun akhirnya di penjara, tetap tenang. Nah pagi ini firman Tuhan saya sampaikan, kebetulan sudah saya siapkan. Jadi malamnya film ini saya ingat kata tenang. Tetap tenang dan jangan takut. Ini judul firman Allah pagi ini. Nah seringkali kita lebih banyak
tidak tenang, akhirnya takut, betul? Pada itu tantangan, masalah, persoalan, kesulitan datang. Saya melihat kesaksian pendeta Pedro dan pengerjanya. Saya lihat langsung kesaksian daripada wanita-wanita Tiongkok. Mereka tetap tenang dan mereka tidak takut, sekalipun nyawanya mereka terancam, bahkan ada yang mati. Ya. Nah, Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, pagi ini kita melihat bersama-sama ada satu firman Allah di dalam kitab Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat keempat. Jadi tema firman Tuhan pagi ini yaitu tenang, tetap tenang, jangan takut. Mazmur pasal 46 ayat 2, 3 dan 4. Jika semua sudah dapat, kita buka Alkitab bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Allah. Demikian bunyi firman Allah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita, ulangi bersama-sama, Allah itu bukan dari atas ya. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan yang kuat dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin. Silakan duduk. Nah, kekasih-kasih Tuhan, seringkali pada tuh masalah, persoalan, kesulitan, mungkin penganiayaan, kita belum sampai kepada penganiayaan, entah kapan pasti kita akan alami itu. Tapi saya mau ngajak kita pagi ini untuk tenang, jangan takut. Ya. Nah, bagi saya dan saudara, yang perlu kita perhatikan pada saat-saat kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, atau mikirkan masa depan atau pencobaan dan sebagainya, ya, studi, entah itu jodoh dan sebagainya, harusnya kita tenang, diam dan tenang. Amin. Kata diam dan tenang. Sebelum kita ambil langkah, ambil keputusan, tindakan, kita harus sungguh-sungguh diam dan tenang di bawah kaki Tuhan. Minta dulu apakah Tuhan ya atau tidak. Ini yang seringkali kita lupa. Kita lebih suka pakai apa ini? Tolong jawab, Evan. Pikiran kita. Nanti kalau saya tidak begini, nanti kalau saya begini bagaimana? Apalagi saya sudah tua, harus menikah dan sebagainya. Kita perlu menenangkan hati dan pikiran kita, kita diam. Berikan kesempatan untuk Allah yang ambil tindakan. Karena seringkali kalau kita salah pilih, salah melangkah, salah bertindak, fatal. Ya, udah banyak, baik dari anak panti atau hamba Tuhan di sini, dan banyak hal saya pernah lihat. Nah, kekasih-kasih Tuhan, sebab dalam menghadapi masalah, persoalan, tantangan dan banyak hal diperlukan hati dan pikiran yang tenang. Ya, tidak gerusa-gerusu kan, kata orang Jawa, dak susu. Ya, nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi pada waktu si ibu tadi saya bilang yang suaminya tentara Tiongkok, dia dihajar sama suami, diajar. Saya bilang saya tetap bahwa Tuhan Yesus sanggup tolong saya.
Si Hamlut juga begitu, ditangkap, disiksa, ditendang, dihajar. Dia wanita, mungkin seumur Novi mungkin, atau mungkin umur 30 lebih, yang hajar tentara-tentara Tiongkok. Tapi dia tetap, dia diam, dia tenang, dia tidak banyak bicara, dan dia tetap fokus kepada Tuhan, bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus berikan kemampuan buat saya tenang, saya diam. Kalau Tuhan suruh saya bicara, saya akan bicara. Kalau Tuhan suruh saya bertindak, saya bertindak. Akhirnya dihadapkan dengan pemimpinnya, dia bisa menjawab sesuai dengan firman Allah. Siapapun mereka tidak percaya, dia bisa bersaksi. Ada sekitar 6 atau 7 tentara, orang penting. Waktu mereka bertanya, tolong jelaskan, kenapa kamu begitu kuat imanmu, begitu teguh, tidak goyah, kamu begitu tenang. Lalu dia mulai bersaksi, dia sampaikan tentang Tuhan Yesus. Sekalipun mereka tidak percaya, tapi dia sudah sampaikan dengan tenang. Dan dia tidak takut sedikit pun. Dia bilang mati pun dia siap. Sampai di belakang dia, tentara bicara, luar biasa ya orang yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa di dalam Tuhan Yesus. Begitu teguh, begitu kuat, mereka tidak takut, mereka tenang. Jadi pada waktu pemimpin yang kumpul minta dia bicara, bahwa dia bicara tentang firman Allah. Ditanya, mengapa kamu begitu kuat, teguh? Bahwa dia jelaskan semua. Nah ini yang kita belajar. Saya tadi malam terus waktu saya sudah siapkan firman Tuhan, dan saya tidak tahu, tiba-tiba Roh Kudus suruh saya buka di TV di rumah, melalui YouTube. Wow, saya diberkati sekali. Jadi mari kekasih-kasih Tuhan. Jadi kalau kita diam, tenang, tidak takut, hal ini yang akan menolong saya dan saudara dalam mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ini supaya kita tidak salah ambil keputusan, tidak salah melangkah. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Ya. Waktu saya dan Mama bergumul untuk pelayanan di tempat ini, setelah kami diutus ke tempat ini, lalu kita berpikir, apa yang harus kita kerjakan? Kami berdoa, puasa, kita mulai berpikir, part time atau full time? Ini seringkali saya katakan. Kalau part time berarti kerja sambil melayani, kira-kira begitu Bendang ya. Berarti cari uang dulu sambil melayani. Kita doa, lalu kita bilang full time, berarti full time tidak lagi bekerja, tidak lagi berpikir kami makan apa, minum apa, pakai apa. Tinggalkan semua untuk full melayani Tuhan, mengabdi. Dalam bahasa Jawa, ngabdi kaulo Gusti, katanya gitu. Ya sudah. Pada waktu tantangan datang, semua datang mengatakan, Pak Yopi, termasuk sinode dan misi datang ke kami, kata Pak lebih baik pindah dari tempat ini Pak, nggak punya masa depan dan sebagainya. Saya bilang enggak, saya udah komitmen, saya siap mati di tanah ini, di kota ini, tenang, tidak takut. Andai kata satu saya lari tahun 85, tidak ada gereja, tidak ada saudara dan saya. Betul? Ini saya alami sendiri. Secara daging, secara manusia, secara lihat ke depan, memang tidak ada masa depan. Oh, makan aja sulit, pakaian dijual, semua dijual. Jemaat cuma 1 atau 2. Jadi mari mengambil sikap diam atau berdiam diri, artinya tenang, tidak bertindak, bereaksi apa-apa. Itu di dalam ayat yang ke-11, 12, coba kita lihat. Tuhan ya 11 ya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi.
Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diam. Mari kita diam. Biar Allah semakin kita tinggikan, kita sembah. Tadi kita kan berkata, hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita hanya memberikan penyembahan kepada Dia. Amin. Apapun situasinya. Yesaya 30:15 ini seringkali dibacakan. Yesaya 30 ayat 15. Coba kita baca. Yesaya 30 bukan 13 ya. Sebab begini firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Seringkali kita enggan melakukan ini, betul kan? Tuhan bilang dengan bertobat. Jangan kita salah ambil keputusan, salah melangkah, banyak masalah persoalan kita, jangan langsung lari, periksa kembali, introspeksi kembali, lihat apakah kita salah atau tidak. Kalau kita benar ya sudah, kalau kita salah ya bertobat, lalu tinggal diam ya, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi seringkali kita enggan. Diam ini berarti berikan kesempatan Tuhan bertindak, Tuhan yang ambil langkah, ambil keputusan, lalu kita ikuti Dia. Makanya Bangsa Israel pernah Musa berkata kepada Allah Yahweh, kalau engkau tidak memimpin kami, kami tidak akan berjalan. Berarti Allah dulu berjalan, baru Bangsa Israel mengikuti. Amin. Nah, jadi ini yang kita belajar. Jadi bertobat, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Karena kalau Allah yang berjalan depan kita, siapapun tidak ada yang bisa lawan kita. Lalu dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetap percaya, tenang, jangan takut. Ada kekuatan Allah yang menolong kita. Amin. Ini kita perlu perhatikan. Ya. Dalam situasi kondisi seperti saat ini, ya, Bapak Ibu yang berkeluarga paling mikir 5 orang. Ya. Dan persetujuan kami sama Bapak Tulungagung, seringkali kalau mereka ketemu saya bilang, Pak Yopi, bagaimana kita sekarang susah loh, untuk makan aja sulit. Ya. Apalagi jemaat tidak kasih persembahan, karena ini COVID, bisnis usaha mulai menurun. Lalu mereka, bagaimana nih Pak, apa solusinya? Saya bilang buat mereka, Bapak hanya baru mikir anak, istri sama 2 anak, 2 istri, suami. Saya mikirkan 80-90 orang setiap bulan. Tapi saya tenang, saya percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Amin. Kalau Tuhan bilang kita lakukan, lakukan. Dia bertanggung jawab. Jangan melakukan sesuatu, bertindak kalau bukan Tuhan yang kehendaki. Kalau gagal akan terima akibatnya. Mari kita mau kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Jadi dalam hal ini bagaimana sikap saya dan saudara dalam menghadapi hal-hal yang sedang terjadi hari-hari dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, masa depan, studi, jodoh, kebutuhan hidup, kebutuhan kuliah dan sebagainya. Kemarin Mbak Lani panggil Kameri untuk kumpulkan anak-anak yang mau kuliah dan sedang kuliah untuk 2 puasa. Saya bilang bagus. Kalaupun 2 puasa, cari wajah Tuhan, tenang, diam, jangan takut. Doa puasa bukan berarti kita minta mujizat, bukan. Tenang, diam, matikan semua keinginan-keinginan kita, matikan semua keakuan kita, matikan semua pikiran kita, matikan semua rencana kita, lalu kita ikut apa yang Tuhan mau. Amin. Itu yang harus kita lakukan, berserah penuh kepada Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada kitab Mazmur pasal 46 tadi dikatakan Allah, apa dikatakan di sana? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi sini kita mau belajar satu hal, yaitu bahwa Allah tempat perlindungan dan kekuatan yang pasti. Allah tempat perlindungan dan kekuatan yang pasti. Tidak ada mudah-mudahan, ya, tidak ada pasti, ya. Nah, mengapa demikian? Allah sebenarnya, saya ulang ya, kenapa Allah tempat perlindungan dan kekuatan yang pasti? Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik, bahwa Allah itu selalu rindu dekat dengan umatnya untuk menolong dan menghibur dan menjawab, memenuhi kebutuhan umatnya. Itu sebenarnya Allah ingin buat itu. Tadi kita nyanyikan, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya disebut anak-anak Allah. Betul? Nah, berarti Allah itu Bapa kita, kita anaknya. Seharusnya seorang anak, kalau dia sadar bahwa dia punya bapak, contohnya saya bapaknya David, sekalipun David dan Didi sudah saya percayakan memimpin panti ini, betul, Lani memimpin gereja dan yayasan Lani di panti, mereka selalu ada komunikasi dengan kami, Pak, ini bagaimana, hubungan anak dan bapak, betul? Begitu juga hubungan kita antara Allah dan kita sebagai Allah sebagai bapak, kita sebagai anak. Saya selalu rindu, David share tentang pelayanan ini, Lani juga begitu, Allah juga begitu. Bapak itu selalu rindu anak-anaknya datang, setuju? Bercakap-cakap dengan dia, cari wajahnya, ngobrol dengan dia, sampaikan isi hati. Bukan sampaikan isi hati kepada orang lain, pada manusia, bukan, kepada dia. Itulah Allah Bapa kita. Dia selalu rindu anak-anaknya datang kepada dia, bukan saja menyembah dia, mengagungkan, tapi datang untuk mencurahkan, menyampaikan permohonan kita. Amin. Itu Bapa kita di surga. Ngapa kita datang kepada manusia? Kan Yesus ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, kan? Pikul aku yang pasan dan belajar kepadaku, dia akan berikan kelegaan, dikatakan. Tapi belajarlah kepadaku. Nah, kata belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan bebanmu akan ringan, kan begitu? Ya kan? Coba lihat dulu Matius pasal 11 ayat 29, kalau tidak salah itu. Coba Matius pasal 11, Matius pasal 11 ya, ayat 29 ya. Pikulakuk yang kupasang belajarlah kepadaku, karena aku dulu 29 dulu, jangan 28, saya minta 29. Pikulakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita kan perlu tenang, kan? Betul? Dikatakan tenang, diam, ya diam dalam hadirat Tuhan. Datang kepada dia, belajar, tanya sama dia, apakah dia setuju atau tidak. Amin. Sampaikan di satu pada dia, Tuhan ini Tuhan kehendaki enggak, Tuhan setuju enggak. Nah, sering kali kita suka ambil jalan pintas, ya udah ini aja deh. Kita kurang sungguh-sungguh minta dari Tuhan apa yang Tuhan mau. Ya, banyak bisa terjadi kalau kita salah ambil keputusan, ambil tindakan, karena kita tidak diam, tidak tenang, karena kita takut, karena kita menggunakan akal dan pikiran kita. Padahal Bapa rindu, Allah rindu selalu dekat dengan umatnya untuk menolong dan menghibur mereka. Kalau kita kembali ke ayat 2 dan 3 Mazmur 46, yang artinya demikian. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Jadi sangat jelas bahwa kita harus memiliki kepercayaan, keyakinan akan Allah, sementara situasi dan keadaan tidak menjamin. Tetap percaya kepada Allah. Ya. Jadi sementara dunia tidak ada kepastian,
tidak menjamin, tidak stabil dan sebagainya. Bahkan mungkin ekonomi kita tidak menjamin. Tapi kita harus tetap percaya kepada Allah, punya keyakinan bahwa situasi pun apapun yang ada, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Nah ini, saya tidak tahu, saya belajar taat. Sebab Tuhan sampaikan ini buat kita pagi ini. Nah ini harus kita renungkan, ya. Karena kalau saya ngikutin grup hamba-hamba Tuhan dari semua bidang, semua grup, aduh, banyak orang pada ketakutan. Bahkan anak-anak Tuhan banyak orang pada ketakutan. Ya. Nah kekasih-kasih Tuhan, dari sini kita belajar. Yang pertama, ya, dari poin alat tempat perlindungan dan kekuatan. Allah adalah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus ada kuasa dan kemampuan untuk memampukan kita menghadapi ketidakpastian dan ketidakstabilan, ketidakjelasan akan hidup ini. Allah bertanggung jawab. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Saya ulangi, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus ada kuasa dan kemampuan untuk kita dapat menghadapi ketidakpastian, ketidaknyamanan, ketidakpenentuan di bumi ini, dalam kita menghadapi persoalan hidup, penderitaan hidup, dan lain sebagainya. Itu berarti bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan yang pasti, yaitu perlindungan dari bahaya. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah dalam Yesus Kristus tempat perlindungan yang sejati di tengah-tengah badai kehidupan yang kita hadapi hari lepas hari. Kita lihat kesaksian pendeta Pedro, kita lihat kesaksian tentang Sahlun, kesaksian seorang ibu dari Tiongkok. Mereka tidak takut. Ya, ada yang sedang terjadi. Kita tahu dengar tentang KC, bagaimana saya Ibrahim bersaksi dengan berani. Kalau jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Jadi kita harus bicara tentang iman hari ini. Harus sungguh-sungguh percaya dan yakin. Dia setia, selalu menolong kita. Kita bangkit berdiri, satu pujian berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Katakan dengan iman. Dia sahabat kita. Dalam segala Susahku, Dia selalu menghiburku. Yes, katakan. Dia seperti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus. Sekali katakan, Tuhan Yesus setia apapun situasi kita. Tuhan Yesus setia.
Yesus kita sangat setia Bapak Ibu. Dia mengerti bahasa air mata kita. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu masalah kita, dia tahu masa depan kita. Amin. Dia sangat mengerti. Suami kita, anak kita semua tidak mengerti. Ibu yang tadi saya katakan di Tiongkok, suaminya padahal orang percaya, tapi dia takut. Dia bilang, saya kan seorang prajurit, seorang perwira. Tapi ibu ini tetap bertahan. Dia tenang, dia tidak takut. Karena Tuhan mengerti bahasa air mata. Amin. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu masa depan kita. Ingat, hari-hari yang dibentuk itu Tuhan sudah tahu. Jadi Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan yang sejati. Sekalipun badai, gelombang, apa saja yang sedang menerpa hidup kita, bahkan masa depan mungkin yang suram, tapi Yesus ada di sana untuk menolong kita. Amin. Dia selalu dan selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sangat peduli kepada kita. Tapi seringkali kita lupa akan Dia. Kita menggunakan kekuatan kita karena kita tidak tenang, kita takut. Nanti kalau saya begini, masa depan saya bagaimana? Hidup saya bagaimana? Hati-hati. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan. Yeremia 17, jelas sekali. Pada waktu kami mendirikan panti asuhan ini dan gereja ini, saya tidak pernah berpikir sekali bahwa bagaimana nanti ke depan maintenance atau perawatannya. Bagaimana dengan anak-anak panti, perawatan gedung ini. Ya. Kita tidak punya jemaat yang penghasilannya di atas 50 juta sebulan. Tidak ada Bu Endang ya? Tidak ada kan Bu? Tidak ada. Kalau mungkin jemaat kita kalau punya penghasilan minim lah satu orang 50 juta, kan sudah bisa menolong gereja dan per bulan. Tapi tidak ada. Ada satu hamba Tuhan ngomong dengan saya begini, senior kami, Pak Yopi, kamu bangun di gereja begitu besar, ada panti demikian, lalu jemaat-jemaatnya sedikit di pojok situ. Bagaimana ke depan? Bagaimana hidupmu? Bagaimana perawatan gedung, maintenance dan sebagainya? Bagaimana kebutuhan anak panti? Kamu kan di desa. Kamu udah pikirkan untung ruginya. Ini perkataan hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Karena menggunakan akal, Bu ya. Ini di dalam Yesus Kristus matematika manusia tidak kepake. Itu Bu Endang tuh ngerti itu. Orang pedagang, betul Bu? Bener Bu ya? Nah, Bu Endang pada waktu full mengambil mandat Tuhan, terus tinggalkan tokonya, betul Bu ya? Tutup toko semua. Tapi sampai Tuhan cukup kan? Nah, banyak orang khawatir tentang masa depan, tentang hidup ini, tentang jodoh, tentang pekerjaan, tentang studi dan sebagainya. Tapi ternyata sampai hari ini bagaimana pemeliharaan Tuhan? Tetap ada. Amin. Tentang cukup. Ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan kembali. Tetap tenang, jangan takut. Amin. Sebab Tuhan yang memanggil kita, yang memilih kita, selalu saya katakan tidak pernah salah pilih. Kalau Dia pilih kita karena kita berharga di matanya, kita diangkat jadi anak-anaknya, berarti Dia sangat bertanggung jawab untuk hidup kita. Ngapain kita takut? Ngapain kita tidak tenang? Ya. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Oh, haleluya. Mazmur 46 ayat 6 dan 8. Coba lihat ayat 6, 7 dan 8. Apa dikatakan di sana?
Allah ada di dalam kotanya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya dan menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengar suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita yang sungguh percaya di dalam Allah, tetap dalam hadirat, duduk diam tenang di bawah kaki Tuhan. Kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita dalam kota Allah. Kota Allah di mana kita lagi ibadah, ini kotanya Allah. Karena di mana Allah ada, itu ada kotanya Allah, ada hadirat Allah. Amin. Kenapa kita takut? Semua boleh bergoyang, boleh bergoncang, tapi Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Karena Dia yang menggoncangkan semuanya. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Jadi jelas yang kedua di sini bahwa dikatakan tadi, yang pertama Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Yang kedua Allah tempat perlindungan yang sudah terbukti. Sudah terbukti. Kalau Dia pernah tolong kita tahun lalu, tahun ini pun Dia akan tolong kita. Amin. Sebab kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Ya dan amin. Terbukti. Allah menjaga kita bagaikan biji matanya. Karena kita sangat berharganya di matanya. Kenapa kita takut? Kenapa kita tidak tenang? Jadi jelas bagi saya dan saudara bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu berarti Dia siap sedia selalu menolong kita kapanpun juga, apapun situasinya, dimanapun kita berada. Amin. Dia pasti. Saudara masih ingat waktu Mbak Lani jantungnya bocor 2 loh, hampir pingsan di sini belakang kan waktu lagi ibadah. Bu Enang masih ingat tuh peristiwa itu Bu ya. Lalu saya tiba-tiba harus naik ambil alih pimpin ujian dan saya harus langsung khotbah. Lalu setelah itu Lani harus berangkat ke Penang Bu ya. Ada biaya sudah disiapkan, namanya Cilu yang kemarin datang gitu sama suaminya. Udah pokoknya Om, semua biaya Lani kami siapkan semua. Kami urus paspor semua. Saya juga siapkan paspor dari Mama untuk nyusul hari Senin. Mereka berangkat hari Senin. Jadi Minggu mereka berangkat Senin, kami akan nyusul Selasa. Dan Lani akhirnya dibawa ke Penang. Dokter bilang begini buat Tante dengan Om Jun pada kami semua. Kalau datang ke sana harus operasi. Kalau tidak operasi tidak usah datang. Saya suka kesaksian ini, saya senang sekali bahwa pertolongan Tuhan itu sudah terbukti, sudah kami alami. Lalu akhirnya Lani berangkat. Terus di pesawat kami sampai ke Juanda. Saya duduk antara Koco dan Kilu, Tante Lui dan Om Jun. Saya duduk di depan makan. Hati saya hancur. Tuhan, saya percaya Tuhan tolong Lani. Sebelum pisau dokter membedah dada Lani untuk dioperasi jantungnya, Tuhan terlebih dulu operasi. Nah Tuhan, tangan Tuhan luar biasa. Pada waktu Lani hanya berjalan berapa langkah sudah tidak kuat, nyanyi 1-2 lagu benang ya, sudah tidak kuat, sudah pingsan. Akhirnya sampai mereka di Penang, saya Lan udah siapa? Tapi Lani luar biasa imannya. Dia bilang, aku kesana bukan operasi Pak, aku mau jalan-jalan karena aku percaya Tuhan sudah tolong aku. Lalu dia bergumul, kami juga bergumul. Waktu Lani beratnya 39, kurus, pucat, berangkat. Sampailah di Penang, masuklah ke dokter, diperiksa semua, siap operasi. Dan waktu dokter cek yang terakhir kalinya, apa yang terjadi? Jantung Lani sudah diganti baru. Tuhan Yesus, tidak ada lubang sama sekali. Allah dahsyat, beri kemuliaan bagi Tuhan.
pertolongan Tuhan itu terbukti. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Dokter bilang, Lani bilang, dokter bilang, loh ini dokter ngomong, Lani bilang, kenapa dokter? Dokter bilang sudah sembuh, sudah ada perlu operasi, tutup semua seperti jantung baru. Apa dokter? Coba kamu cerita, Lani cerita semua. Dia bilang enggak, kamu sudah disembuhkan Tuhan. Dokter orang percaya. Lalu ada dua suster situ yang pakai jilbab bilang, dia teriak Allah Akbar, Allah Maha Besar, sudah sembuhkan mbaknya katanya. Dan bilang, kerjaanmu apa? Saya pemuji penyembahnya. Sekarang kamu teriak nyanyi terserah. Tidak apa-apa katanya, kamu sudah disembuhkan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan buat mujizat. Tidak perlu biaya. 350 juta tidak jadi keluar, sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa udah lebih dulu menolong. Sangat terbukti. Bukan hanya buat Lani, Mbak, Mama juga begitu. Mama juga alami mujizat Tuhan. Saya pun harusnya sudah 3 kali kembali, betul? Tapi Tuhan pertolongannya sangat terbukti. Pasti tidak moga-moga. Haleluya, haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan. Jadi mari kita kembali lihat kehidupan kita, bahwa saudara percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Ya. Oleh sebab itu Tuhan selalu siap menolong kita. Yang saya berkata sini begini, yaitu saya dan saudara dan Tuhan, saya dan saudara, berarti Tuhan tuh siap menolong kita setiap saat dan sangat terbukti. Kapanpun kita butuh pertolongan Tuhan pasti jawab. Tapi yang menjadi pertanyaan, kita mau berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh enggak? Dengan serius enggak? Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh enggak? Kita nyanyi, hidupku berharga di matamu, hidupku adalah penyembahan. Berarti seluruh kehidupan kita harusnya menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Jadi yang berkenan, tema tahun ini kan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati, yang hidup untuk penyembahan. Amin. Hidup untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, yang berkenan, yang kudus. Kepada Allah sebagai ibadah yang sejati, kudus dan berkenan. Mari, sehingga Tuhan selalu mengharapkan kita selalu berseru kepada Dia untuk menolong, untuk memerluk, yang kita selalu berseru menolong kepada Dia, sebab kita perlu pertolongan Tuhan setiap saat. Saya lagi mau katakan, kita perlu pertolongan Tuhan setiap saat, bukan sewaktu-waktu. Nah ini bedanya. Saya ulangi, saudara dan saya perlu Tuhan setiap saat. Perlu minta pertolongan Tuhan, bukan sewaktu-waktu. Kata sewaktu-waktu berarti kalau kita perlu kita cari Tuhan, bukan itu. Yang Tuhan mau, saya dapat berkat di sini, saya catat dan saya tulis di sini. Tuhan yang selalu mengharapkan saya dan saudara berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya setiap kali, setiap saat. Sebab kuasa Tuhan itu mampu dan sanggup menyelesaikan persoalan kita. Nah ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi bukan kalau perlu. Jadi saya lagi perlu Tuhan, saya datang ke gereja. Saya lagi perlu Tuhan, saya mau berdoa. Enggak. Setiap saat kita harus cari Tuhan. Diam, tenang di bawah kaki Tuhan, nantikan Dia. Amin. Jangan takut. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sebab kuasa Tuhan mampu dan sangat dapat menolong kita dalam segala situasi yang kita hadapi, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Amin. Miliki itu. Kenapa kita takut? Yang ketiga, pernyataan yang saya dapatkan lagi,
kasih karunia Allah tidak berkesudahan. Amin. Kasih karunia Allah tidak berkesudahan. Jadi kita perlu selalu datang menghampiri takhta kasih karunia Allah, selalu dan selalu. Entah kita berbaring, entah kita mandi, entah kita makan, selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Amin. Hampir takhta kasih karunia Allah. Ya, kalau orang Kristen, orang percaya, siapapun juga, kalau dia terus menghampiri takhta kasih karunia Allah, maka wajahnya akan memancarkan kemuliaan Allah. Sekalipun banyak masalah persoalan dihadapi, dia tetap ada sukacita surgawi. Amin. Yang menguasai hidup kita. Nah ini harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun terjadi kita berkata terima kasih Tuhan. Tadi kan dikatakan thank you Jesus, kan begitu. Karena kita butuh, kita selalu datang ke takhta kasih Allah karena kita mencintai, mengasihi Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka kasih karunia Allah itulah yang akan memampukan kita hadapi hidup ini dengan tenang dan tersenyum. Oh haleluya. Hari ini Tuhan pasti pelihara saya. Amin. Dan dikatakan urusan sehari cukuplah sehari. Cari dulu kerajaan Allah. Amin. Dan kebenarannya. Kata semua itu bukan hanya masalah jasmani, masalah rohani. Tuhan akan perhatikan. Kita akan tenang di tengah badai, kita akan mantap. Saat kita tenang di tengah badai, kita tetap percaya dan tidak takut. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan datang, menolong, menyertai dan berkati kita. Ini yang harus kita miliki. Kenapa kita takut? Haleluya. Takhta kasih karunia Allah itu di dalamnya akan mengalir kasih, akan mengalir pertolongan, ada pertolongan, akan mengalir kemurahan. Kita nyanyi, kemurahanmu lebih dari hidup. Amin. Ya, kemurahan Allah lebih dari hidup kita. Makanya kita perlu mengambil takhta kasih karunia tiap saat, supaya ada kasih yang Allah curahkan, bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa mendoakan, melupakan dan memberkati orang lain sekalipun dia menyakiti kita. Ada pertolongan setiap saat. Itu takhta kasih karunia Allah dan tidak pernah terlambat. Nah kalau terlambat, lihat lagi kenapa terlambat. Betul? Cek, ada apa ya? Berarti saya kurang dekat, karib dengan Tuhan. Seorang anak kalau dekat dengan orang tuanya, berarti orang tuanya sayang. Dilihat, oh anak saya ini bagus. Tanpa anak itu minta, bapak dan ibunya akan perhatikan kebutuhannya. Begitu Bu Endang ya. Bapak juga begitu di surga. Kalau kita tetap mengambil takhta kasih karunia Bapak di surga, dia akan lihat, oh Bram bagus ya. Sebelum dia berdoa, aku doa kok Bram, hatimu wis toh mlaku tak cukupi. Itu Tuhan Yesus. Amin. Itu Tuhan Yesus. Takhta kasih karunia tidak pernah berkesudahannya, pertolongan selalu, kemurahannya, pengampunannya, kuasa rohani, perjuangan Roh Kudus, kandungan rohani, buah-buah roh dan semua yang diperlukan Allah, saudara saya dari Allah akan dicukupkan, dilengkapi. Oh haleluya. Mari kita lihat kembali hidup kita. Apakah setiap saat mengambil takhta karunia Allah, kasih karunia Allah? Anak yang dua puasa, yang mau kuliah, yang sedang kuliah, cari takhta kasih karunia Allah. Jangan cari hatinya papa dan mama dan pengurus, cari Tuhan. Kalau kita cari takhta kasih, mendekati takhta kasih karunia Allah, maka semuanya akan Tuhan robah menjadi kasih. Ada kasih karunia, ada kemurahan, ada pertolongan, ada mujizat, ada perjalanan Roh Kudus, ada banyak kemampuan Tuhan berikan buat kita. Maka kita akan berjalan dengan mantap dan kita berkata, thank you Jesus, kan begitu. Oh haleluya. Mari kita tenang, kita diam di kaki Tuhan dalam menghadapi situasi dan hari-hari saat ini. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ada cerita yang terjadi dalam firman Tuhan pada Yesus di Danau Tiberias.
Dibicara tentang Matius 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya di tengah badai ombak di Danau Tiberias, tenanglah aku ini, jangan takut. Tenang aku ini, jangan takut. Ini peristiwa pada waktu Yesus bersama murid-muridnya menyuruh muridnya menyeberang ke seberang. Yesus sedang di bukit berdoa. Muridnya menyeberang dengan kepayahan mereka dalam menjadi nelayan. Tapi tengah danau ada ombak yang menyerang mereka, angin sakal. Perahu mereka sudah hampir tenggelam. Yesus datang menghampiri mereka di tengah malam yang gelap gulita, berjalan di atas air. Dan mereka menyangka Yesus itu hantu, dan mereka tidak hantu, tapi dia berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Setelah kita melihat di sini bahwa dalam situasi badai yang bergelora, angin sakal yang dahsyat di Danau Tiberias, Danau Galilea, Yesus dengan tenang berjalan di atas air. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat maha kuasa, Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Amin. Atas hidup saya dan saudara juga. Dia berkata pada murid-murid, tenang, aku ini, jangan takut. Lalu dalam cerita ini kata Petrus naik, Guru, kalau itu engkau suruh aku berjalan atas air. Petrus jalan kan? Waktu Petrus melihat Tuhan, dia katakan tenang jatuh. Waktu lihat ombak, dia mereka ketakutan, mereka tenggelam. Dan waktu dia berseru, Tuhan tolong, Tuhan dengan segera menolong dia. Hati-hati. Waktu kita mendekat seperti Petrus jalan atas air menuju pada Yesus Kristus, gelombang kehidupan, angin sakal tidak akan berhenti, terus akan mengamuk. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, jangan pikir dunia senang. Tuhan tidak suka, iblis pun tidak suka. Waktu Yesus di jalan atas air, Petrus menghampiri, ombak tenang. Belum. Itu berarti menandakan waktu kita mencari Tuhan, menghampiri tak kasih karunia Allah, mendekat kepada Tuhan, badai dan gelombang akan semakin dahsyat. Tapi terus diam, tenang, pandang kepada Yesus. Lihat, tetap pandang Yesus. Khotbah minggu lalu, betul? Nggak usah takut. Gelombang dan ombak kehidupan ini, Yesus berkata, diam, tenang, dan ombak itu tenang. Mereka naik ke perahu, mereka kaget. Yesus bawa murid Petrus naik ke perahu. Yesus kata pada ombak dan angin, danau, tenang, diam. Itu berarti kita perlu diam, tenang, jangan takut. Allah, dia sangat peduli buat kita. Amin. Dia tahu keberadaan kita, dia tahu gelombang apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dia ada dan selalu ada bersama kita. Tergantung bagaimana sikap, keputusan, dan tindakan kita dalam menghadapi hidup ini. Dalam peristiwa Yesus berjalan atas air, kita dapat belajar bahwa untuk dapat melihat kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang sedang dalam pergumulan dan persoalan hidup yang membuat kita ketakutan, yaitu perlu tenang, diam, nantikan Tuhan sampai dia menjawab kita. Amin. Kalau mau lihat mujizat dan melihat Yesus hadir dalam kehidupan kita, saat saudara dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, sekalipun dunia saat ini manusia tidak saat ini sedang bergelora, manusia tidak bisa menjamin menolong kita, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang, kita percaya dan tenang, tidak usah takut, sebab dia selalu ada. Dalam situasi kondisi apapun juga, tempat apapun juga, dia selalu ada bersama kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kuriala basikiaraba. Haleluya. Haleluya. Mungkin saat ini situasi kita tidak menjamin, tidak mungkin. Apa bisa, Pak? Apa bisa, Ma? Apa bisa, Bu Endang? Kan begitu kita harus berkata. Tentang saya, masa depan saya bagaimana? Waduh, kita mulai berpikir.
Semua tundukkan kepala, renungkan ini, lihat kembali kehidupan kita. Walau pohon ara tak berbunga, pohon zaitun tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. namun aku kan tetap setia. Amin. Karena Yesus tetap setia. Ayat yang pertama, Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Amin. Yesus mau menolongmu Dalam kesusahanmu, Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Dari awal lagi kita naikkan pujian ini sebagai iman dan doa kita. Walau engkau susah, amin, Yesus hibur selalu. Yes. Terima kasih Tuhan. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yes Tuhan. Yesus mau menolongmu Dalam kesusahan, Yesus kan selalu setia. Katakan dengan iman. Sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, yes Tuhan, pohon anggur tak berbuah,
dari sini tolong bukakan Habakuk pasal yang ketiga. Coba Tuhan ingat saya untuk baca ayat ini. Saya sangat ingatkan Tuhan lagi di mimbar bilang baca ayat ini dan lihat ayat yang terakhir. Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Kita berdiri sebelum kita berdoa. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dan dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Stop dulu sini. Ini berarti kalau dunia manusia, orang itu semua mengecewakan kita, tidak menjamin hidup kita. Tapi dikatakan oleh firman Allah, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berarti Allah menjamin hidup kita. Amin. Ayat yang terakhir ini bagus sekali. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa itu sangat kuat. Dia berlari begitu jauh, bisa sampai ratus kilometer, tetap kuat untuk mencari sungai, untuk tenggelam menikmati sungai. Orang Kristen harus punya kaki iman yang kuat. Amin. Kaki pengharapan yang kuat untuk cari hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dikatakan, ia akan biar kakiku berjak di bukit-bukitku. Kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, lari seperti kakiku yang kuat, iman kita kuat, kita teguh percaya mengalahkan Tuhan, tenang, diam, tidak takut. Bukit-bukit masalah, pencobaan, tantangan, kesulitan, kebutuhan hidup, ia biarkan aku berjak di bukit-bukit, akan kita injak-injak, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Jaminan kita. Oh haleluya. Tundukkan kepala. Masing-masing kita berdoa, berseru buat Tuhan, panggil nama. Dia selalu ada untuk kita di setiap musim hidup kita. Mulai ragukan kasih kuasa Tuhan, mulai khawatir, mulai takut, bertobat. Mengambil jalan pintas, ambil keputusan dan kehendak kita sendiri, bertobat. Dengan langkah kekuatan iman, mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Cari sungai hadirat Tuhan. Tuhan akan menolong kita, menjawab kita lebih daripada kita doakan, kita pikirkan. Masing-masing berdoa sungguh-sungguh. Dia ada di sini. Dia mengerti. Dia sangat mengerti tetesan air mata kita, pergumulan kita, beban kita, masalah kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Jangan cari kekuatan dari manusia, jangan cari pertolongan manusia, jangan cari nasihat manusia. Cari Tuhan Yesus selama Dia berkenan. Itu ditemui. Berseru panggil namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh belas kasihan, butuh kasih karunia, butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami masuk dalam takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami terbatas. Kalau kami sudah salah mengambil keputusan, melangkah, bertindak, ampuni kami. Kembalikan kepada posisi yang Tuhan kehendaki, dan terus kami di pusat kehendak-Mu.
Supaya kami berkenan di hati-Mu Tuhan, tidak berdosa kepadamu. Tolong dan jawab kami Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun kami, bicara di depan kami Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus. Haleluya. Saudara hamba sudah berhenti Tuhan Yesus. Roh Kudus berbicara buat kami, berikan rema poin yang baru di hati kami masing-masing. Masing-masing hati kami Tuhan, jamah pagi siang ini. Jamah pikiran perasaan kami Tuhan. Kalau kami mulai khawatir, takut, tidak tenang Tuhan, ampuni kami. Biar kami tenang, diam di bawah kaki Tuhan, menantikan Tuhan. Tidak takut terhadap hidup ini bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Umat-Mu yang diam, duduk, diam, berdiri hadapan-Mu hari ini. Kau melihat pergumulan mereka masing-masing, beban masalah persoalan mereka. Kau jawab lebih daripada yang mereka doakan, pikirkan. Yang sudah mereka beban, angkat beban mereka Tuhan. Mereka berjalan dengan ringan, memikul guk dari Tuhan. Mau belajar di kaki Tuhan, mengambil takhta kasih karunia Tuhan, akan memampukan mereka hadapi hidup ini. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dan layakan kami kembali Bapa. Roh Kudus terus beracara malam pada pagi hari ini, siang ini. Terus jamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Yang datang sakit penyakit dalam nama Yesus sembuh. Yang punya masalah persoalan, jalan buntu dalam bisnis usaha dalam nama Yesus buka jalan. Yang melain Tuhan pakai lebih dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menegur mengatakan hamba pribadi. Dan mengajar kami tetap tenang, tidak takut, memandang takhta kasih karunia Allah dan menghampiri takhta kasih karunia Allah untuk menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua yang hati pada pagi ini, berkati sound singer, pemain musik, berkati soundman, LCD, berkati juga akan multimedia, dan berkati kami semua yang hadir. Jaga lindungi kami seberapa kami yang hadir Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga kami, studi kami, masa depan kami. Anak-anak sedang berdoa, bergumul, berpuasa, Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Gembala bersama hamba Tuhan, Amamu Bapak David dengan istri dan Jakarta melindungi, berkat dalam pelayanan, giat mereka sama di Jakarta. Lani dalam pelayanan itu mengaku dan dia juga berkati hari ini. Dan kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan juga memberkati, menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan gereja-Mu, GKN Agape ini Tuhan, seluruh jemaat yang ada, yang hadir yang tidak hadir, yang berpergian, Tuhan lindungi, jaga mereka, yang sakit sembuhkan, lemah iman Tuhan kuatkan, yang lemah iman Tuhan bawa mereka kembali kepadamu. Bu Titi, Bu Yayu, Pak Toto, Mbak Erni, Bu Amin, Mbak Dridian, Kau jamang, Kau pulihkan, bawa mereka kembali kepadamu. Bu Sus, adik istri Pak Venco, Kau jamang, pulihkan. Andi yang dijaga kepala, Kau berkat sembuhkan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami untuk gereja ini, segala kebutuhan, sound sistem, penyempurnaan sistem, snack kabel yang masih butuh 4 juta dan selain yang sebagainya, Tuhan cukupkan plafon dan kebutuhan gereja ini untuk perawatan gedung. Engkau Yehova Jireh menyediakan lebih daripada kami doakan, pikirkan. Pertumbuhan iman jemaat, bahwa mereka semuanya bukan turun menjadi kepala, menjadi ekor, dipulih untuk memulihkan, diberkati, memberkati, dan pertambahan jumlah jemaat Engkau bawa dengan cara-Mu Tuhan. Visi gereja Tuhan ini untuk Roma 12 ayat 1 Tuhan genapi dalam hidup kami. Besok Kau datang jemput kami, kembali kami siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih Bapak. Unity persatuan dari gembala, ibu gembala, majelis jemaat dan semua yang Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk regenerasi pengurus majelis pada bulan Maret nanti. Kau siapkan semuanya Bapak. Tapi jangan kehendak kami, kehendak-Mu terbaik terjadi. Yang berdoa juga untuk panti asuhan kasih Allah, segala perkumpulan Kau berkati, Kau jamah anak panti. Mereka makin berharap, bergantung pada Tuhan, mereka sungguh-sungguh dalam pertobatan, dan mereka terus mencari wajah Tuhan. Yang sedang kuliah, yang mau kuliah Kau berkati. Yang SMA, SMP, SD, SMP, yang belum sekolah Kau berkati mereka. Yang sedang mencari pekerjaan Kau berkati. Sudah melayani juga Kau berkati. Dan di mana anak panti sudah tamat, di mana mereka Tuhan berkati mereka. Segala kebutuhan panti dari sehari ke sehari Tuhan lebih Yehova Jireh mencukupkan. Unity persatuan pengurus panti, hamba Tuhan majelis yang Kau berkati. Berdoa juga Bapak untuk Yayasan Kasih Agape, Kau berkati pengurusnya. Mau Bapak David sebagai ketua yayasan Kau berkati. Terima kasih Bapak. Yang berdoa juga Bapak untuk masa depan pelayanan kami juga Tuhan memberkati. Visi gereja, visi yayasan juga Tuhan memberkati, Tuhan genapi. Kami juga berdoa untuk PA,
715 Kau berkati kerjasama dengan di mana Kau berkati, BKI Kau berkati, berikan hikmat bagi Bu Endang dan staf mentor yang ada, Tuhan berkati. Rencana regenerasi pengurus juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Untuk anak-anak PP, orang PP, selamatkan mereka dan mereka ibadah kepada-Mu Tuhan. Yang berdoa pertuan klub kasih Kristus di tolong aku yang hamba lain setiap minggu, setiap bulan Tuhan. Berkat juga Selasa ada persembahan di Gunung Wisnu Kau berkati. Tim kami akan main juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sinode GKN, Misi Wasiat Yayasan Karis, San Estate juga Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kongres Sinode Pembinaan Pengurus Baru bulan Maret juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Tanggal 14, 15, 16 Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar kami, keluarga yang berada di mana mereka berada, di luar kota, di mana saya mereka berada hari Tuhan berkati mereka satu persatu. Anak, cucu, menantu Tuhan berkati. Kami menyerahkan gembala muda, linisan anak, David dan ibu Tuhan berkati. Berkati juga tim PW, berkati bahwa tim Satgas, semua yang bekerja melayani gereja Tuhan berikan satu unity persatuan untuk hormat dan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, pemerintah bangsa kami, Tuhan berkati pusat ke daerah-daerah, Bapak Presiden Jokowi, Kabinet, MPR, DPR, bahkan Angkatan Persenjataan Kepolisian, darat, laut, udara, Kau berkati kompak kesehatan menghadapi negara ini tuh, menyelesaikan COVID Bapak. Gubernur, wali kota sampai kepada Bupati, Camat, RT, RW, kepala desa Tuhan juga berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin negara ini. Keselamatan bangsa dan negara kami Tuhan curahkan untuk pertobatan keselamatan. Kota Tulungagung dan Ngunut, Pak Bupati dengan segala camat dan kepala-kepala tempat Kota Tulungagung Kau berkati. Selamatkan kota ini, kota orang percaya. Terima kasih Bapak doa dan sembahyang kami. Yang sebentar kami pulang, kami akan berikan persembahan. Kau berkata Tuhan sudah memberi untuk persembahan persembahan kolektor, persembahan peralatan gereja. Berkata sudah memberi dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa dan sembahyang kami. Ini hidup kami. Kami serahkan tangan. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon berkat lindungan penyertaan Tuhan. Sidang jemaat yang kasih Allah hati, terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati sebagai orang percaya. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati engkau sebagai suami dan orang tua. Diberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, gudangmu, sawah ladangmu, studi masa depanmu dan buah kandunganmu. Diberkati keluarga dari selama-lamanya dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan sejahtera turut kita sekalian. Di dalam nama Allah Bapa di dalam dan bumi, kasih anugerah dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, penghibur dari Roh Allah Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus percaya katakan amin. Silakan duduk kembali dan mengambil waktu beberapa saat untuk berdoa, bersyukur. Ibadah sudah selesai. Puji Tuhan, kita sudah selesai beribadah di pagi hari ini. Dan sebelum kita pulang, kita akan sama-sama menyaksikan warta gereja minggu ini. Multimedia kami persilahkan.
pasukan. Luruskan. Jemaat, bentar dulu ya jemaat, kita mau ganti baju dulu. Shalom agape people. Puji Tuhan, Jika kita masih ada sampai hari ini, semuanya karena berkat kasih karunia Tuhan. Agape People, mari kita datang beribadah tepat waktu agar kita bisa menikmati ibadah dari awal sampai selesai. Agape People, mari kita ikut ibadah PW setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Dan ingat, para pelayan Tuhan wajib hadir. Nah, Agape People, gereja kita telah memiliki akun sosial media loh, mulai dari YouTube GKN Agape Ngunut, Instagram GKN Agape Ngunut, Twitter, dan juga Facebook. Yuk, buruan follow yuk. Agape People yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun ke bawah, mari ajak anaknya ataupun cucunya untuk bergabung di ibadah Sunday School setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan bagi setiap kita yang masih muda ataupun yang masih remaja, mari kita menghadiri ibadah youth ataupun ibadah remaja yang diadakan di GKN Agape Ngunut setiap hari Sabtu pukul 6 sore. See you guys di ibadah youth. Agape People, mari kita berhikmat dalam penggunaan HP selama ibadah, seperti mengubah nada dering menjadi silent atau gitar, supaya kita bisa menikmati ibadah bersama-sama. Agape People, mari kita menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita selama pandemi berlangsung dengan cara mematuhi setiap protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, maupun mengonsumsi makanan sehat serta bergizi. Dan ingat, yang paling penting kita tetap fokus kepada Tuhan. Demikian warta Jumat minggu ini. Thank you for your attention. Stay safe and healthy all. God bless you, Agape People.